Selamat datang di kelas cuan. Di kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana berinvestasi saham di pasar keuangan dengan menggunakan pendekatan algoritma pasar. Kelas cuan akan membahas algoritma pasar dengan simpel dan komprehensif. Kita akan belajar trading mulai dari siklus pasar, tren pasar, siklus market maker, akumulasi dan distribusi, beserta aksi dan manuver market maker dalam pasar modal. Pada kelas cuan sebelumnya, telah kita pelajari fase-fase dalam siklus hidup pasar keuangan. Materi kelas cuan kita kali ini akan membahas tentang tren pasar dalam pasar keuangan. Berbicara tentang pasar, kita juga akan membahas bagaimana supply dan demand dapat menggerakkan sebuah harga dari suatu instrumen keuangan. Pasar sendiri ialah sebagai tempat bertemunya antara supply dan demand yang memfasilitasi pertukaran barang atau jasa dan ikut berperan dalam pembentukan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran. Yang mana, adanya supply dan demand tersebutlah yang dapat membentuk dan menentukan sebuah harga dari suatu instrumen investasi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi naik turunnya harga dan arah gerakan akan tren dari sebuah saham. Apa yang dimaksud supply dan demand? Supply atau penawaran merupakan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan oleh seller pada tingkat harga tertentu. Dan demand atau permintaan merupakan jumlah barang yang ingin didapatkan oleh buyer pada tingkat harga tertentu. Oleh sebab itu, interaksi antara supply dan demand dapat menentukan harga pasar. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, harga cenderung akan naik karena buyer bersaing untuk mendapatkan barang, dan sebaliknya, jika penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka harga cenderung turun, karena seller akan saling bersaing untuk menjual barang atau portofolio mereka. Dengan adanya tarik-menarik antara buyer dan seller, akan membentuk harga equilibrium baru, yang dapat kita ketahui dengan adanya volatilitas harga pada range harga tertentu, atau yang kita kenal sebagai konsolidasi atau sideways. Arah dari sebuah tren itu sendiri dapat terjadi karena adanya kekuatan supply atau penawaran dari seller dan adanya kekuatan demand atau permintaan buyer yang salah satu sisi dari supply atau demand tersebut lebih mendominasi pasar. Jikalau demand lebih besar daripada supply, maka harga akan mengalami penguatan atau tren kenaikan, dan ketika supply lebih besar dari demand, maka harga akan mengalami pelemahan atau tren penurunan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga dari sebuah instrumen investasi, diantaranya ialah supply dan demand, sentimen pasar, prospek bisnis, laporan keuangan perusahaan, aksi korporasi, keadaan ekonomi dan geopolitik nasional dan global. Apa yang dimaksud dengan tren? Tren dapat kita artikan sebagai kecenderungan umum atau arah pergerakan harga aset dalam jangka waktu atau periode tertentu. Untuk mengetahui arah dari tren, kita bisa menggunakan indikator tren sebagai alat bantu pada analisa teknikal dari sebuah sekuritas yang akan kita observasi. Berikut beberapa contoh indikator tren yang umum digunakan dalam analisa teknikal. MA Moving Average, Bollinger Bands, RSI Relative Strength Index, ADX Average Directional Index, Supertrend Indicator, MACD Moving Average Convergent Divergent, OBV On Balance Volume, CCI Commodity Channel Index, maupun indikator tren lainnya untuk menentukan tren jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kita akan mengulas indikator moving average yang nantinya dapat digunakan oleh investor dan trader dalam analisa teknikal. Indikator moving average tergolong simpel dan mudah untuk digunakan dalam trading. Moving average ialah salah satu indikator analisa teknikal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren harga dalam periode waktu tertentu. Sebagai contohnya, MA20 yang dimana merupakan pergerakan harga rata-rata dalam 20 hari. Berikut set AP Moving Average
yang umum digunakan dalam analisa teknikal. MA5, MA10, dan MA20 untuk tren jangka pendek. MA50 dan MA100 untuk tren jangka menengah panjang. Serta MA200 untuk tren jangka panjang. Ada beberapa jenis indikator moving average dalam analisa teknikal, seperti simple moving average, exponential moving average, weighted moving average, adaptive moving average. Ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan dari penggunaan indikator moving average. Selain berfungsi untuk mengidentifikasi arah tren, indikator moving average juga dapat digunakan untuk membantu trader dalam mengkonfirmasi tren dengan menggunakan crossover dari dua garis moving average dan juga dapat berfungsi sebagai area support dan resistance. Berikut beberapa contoh bagaimana menggunakan indikator moving average dalam analisa teknikal. Contoh dalam chart analisa teknikal dengan menggunakan setup simple moving average 20. Kita dapat melihat pada contoh chart setelah harga mengalami periode kenaikan. Pada poin A, candle harga kini mulai terkoreksi dan menembus ke bawah garis moving average. Candle harga yang menembus ke bawah dapat disebut sebagai breakdown. Ketika candle harga bergerak konsisten di bawah garis moving average, ini dapat menunjukkan bahwasanya harga saham telah mengalami tren turun atau downtrend. Dengan teridentifikasinya tren turun, ini dapat menjadi signal bagi trader untuk mengambil posisi sell atau melakukan short selling mengikuti arah tren turun atau downtrend. Berikutnya pada poin B, candle harga saham yang terapresiasi dan menembus ke atas garis moving average, ini dapat disebut sebagai breakout. Dan ketika harga bergerak konsisten di atas garis moving average, maka ini dapat dikatakan bahwa harga saham sedang mengalami tren kenaikan atau uptrend. Dengan teridentifikasinya tren kenaikan, maka ini dapat menjadi peluang bagi trader untuk ikut mengambil posisi buy atau long, mengikuti arah tren naik atau uptrend. Kemudian pada poin C, candle harga saham kembali menembus ke bawah garis moving average atau breakdown. Dan ketika harga bergerak konsisten di bawah garis moving average, ini dapat menunjukkan bahwa harga saham telah mengalami downtrend. Berikutnya, kita akan memberikan contoh bagaimana menggunakan indikator MA crossover dalam analisa teknikal, yang mana jikalau terdapat dua garis moving average yang saling memotong, crossover tersebut merupakan sebuah konfirmasi tren dari sebuah saham atau sekuritas. Dalam chart analisa teknikal berikut kita menggunakan indikator exponential moving average 20 sebagai fast EMA dan exponential moving average 50 sebagai slow EMA-nya. Setelah harga saham mengalami periode downtrend, kita dapat melihat pada poin A, ketika garis EMA 20 berwarna biru aqua, memotong ke atas atau crossover garis EMA 50 berwarna oranye, yang mana kita kenal dengan istilah Golden Cross. Dapat kita lihat harga saham mengalami kenaikan yang relatif konsisten, semenjak terjadi Golden Cross, hal yang demikian dapat dianggap sebagai konfirmasi tren, bahwasanya harga saham telah mengalami tren kenaikan atau uptrend. Trader dapat mengambil kesempatan untuk buy long di saat saham sedang dalam tahapan uptrend. Berikutnya pada poin B, ketika garis EMA 20 memotong ke bawah, atau crossunder garis EMA 50, atau yang dikenal dengan istilah dead cross, pergerakan harga saham cenderung mengalami penurunan yang relatif konsisten, semenjak terjadinya dead cross. Hal ini dapat menunjukkan bahwasanya harga saham terkonfirmasi telah mengalami tren turun atau downtrend, dan trader dapat mengambil posisi sell atau melakukan short selling di saat sedang dalam tahapan downtrend. Trader bisa mengkombinasikan indikator simple moving average dengan exponential moving average atau jenis moving average lainnya sebagai setup EMA crossover dalam analisa teknikal sesuai tipe saham atau sekuritas dan gaya trading masing-masing trader. Selain penggunaan moving average sebagai panduan untuk menentukan arah tren dan konfirmasi tren, berikutnya
akan kita bahas bagaimana menggunakan indikator moving average sebagai support dan resistance. Sebagai contoh setup indikator dalam chart analisa teknikal, kita dapat menggunakan simple moving average dengan moving average 50 untuk jangka menengah, moving average 100 atau moving average 200 untuk jangka panjang, sebagai garis support dan resistance, yang mana contoh setup tersebut dapat disesuaikan dengan tipe masing-masing saham dan time frame yang digunakan. Berikut kita menggunakan setup simple moving average 100 sebagai garis area support dan resistance pada chart analisa teknikal saham. Pada chart analisa teknikal, harga saham memulai kenaikan setelah periode downtrend, dan candle harga breakout dari garis moving average 100-nya, terlihat harga saham terus mengalami apresiasi hingga beberapa waktu ke depan dan diikuti dengan koreksi. Dapat kita lihat, pada poin A, di saat saham terkoreksi hingga ke titik mendekati area garis moving average 100, yang mana garis moving average 100 merupakan area support psikologis pasar. Pada poin A1, setelah saham terkoreksi hingga menyentuh garis moving average 100, harga mengalami pembalikan arah dari area support pada garis moving average 100, dan kemudian harga saham mengalami kenaikan kembali, melanjutkan kenaikan. Setelah harga saham kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu, saham kini mengalami gap down, penurunan yang sangat signifikan dalam satu hari perdagangan, dan kembali menguji garis moving average 100 pada poin A2, dan candle harga saham rebound dari area support, yang kemudian harga saham mengalami kenaikan, kembali melanjutkan tren naiknya. Dalam beberapa hari, saham telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun terkoreksi kembali, dan sampailah pada poin A3 untuk menguji kembali support garis moving average 100. Kita dapat melihat candle harga saham mengalami rebound, dan kemudian harga saham mengalami kenaikan kembali ke level harga yang lebih tinggi, untuk melanjutkan major trendnya. Kita lanjutkan ke contoh chart analisa teknikal berikutnya. Setelah saham mengalami periode tren kenaikan, kini harga saham mulai mengalami koreksi, candle harga breakdown dari garis moving average 100-nya, dan memulai tren turun atau downtrend. Dengan adanya penurunan harga yang cukup dalam pada beberapa waktu, dan mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi, kini dapat kita lihat pada poin B. Di saat harga terapresiasi ke level harga yang cukup tinggi, dan mendekati area resistance pada garis moving average 100, namun kemudian, candle harga saham kini mengalami penurunan yang cukup signifikan, ke level harga yang lebih rendah, dan melanjutkan kembali major trendnya, yaitu tahapan tren penurunan atau downtrend. Berikutnya, kita akan membahas penggunaan moving average dalam trading. Untuk setup moving average-nya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, time frame, tipe saham, hingga gaya trading masing-masing trader. Setup yang paling umum digunakan ialah sebagai berikut. Exponential moving average 5, 10, 20. Simple moving average 5, 10, 20, 50, 100, dan simple moving average 200. Berikut rekomendasi setting up moving average yang bisa digunakan dalam analisa teknikal untuk all around. Simple moving average 20, untuk mengidentifikasi tren jangka pendek, simple moving average 50, untuk mengidentifikasi tren jangka menengah, dan simple moving average 100, untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Sebagai contoh, di saat candle harga menembus ke atas atau breakout garis moving average 20, artinya dalam jangka pendek, harga saham mengalami uptrend, atau saat candle harga menembus ke atas garis moving average 50, dapat berarti saham sedang mengalami tren naik dalam jangka menengah, dan seterusnya. Ketika garis moving average 20 memotong ke bawah garis moving average 50, atau dead cross, ini bisa menjadi konfirmasi bahwasanya adanya tren penurunan dalam jangka menengah, atau di saat garis moving average 50 memotong ke bawah garis moving average 100,
merupakan konfirmasi adanya tren penurunan dalam jangka panjang, dan seterusnya. Dan saham yang sedang dalam periode tren penurunan, yang mengalami kenaikan untuk sementara waktu, dan kandel bergerak mendekati atau menyentuh area garis moving average 50, ataupun menyentuh garis moving average 100, dan kemudian kandel harga memantul kembali ke bawah, bisa menjadi tanda bahwa harga saham telah memasuki area resistance dalam jangka menengah panjang. Ataupun garis moving average sebagai area support ketika saham dalam periode uptrend. Di saat teridentifikasi tren naik atau uptrend, dan harga berpotensi konsisten mengalami kenaikan, ini dapat menjadi signal bagi trader untuk mengambil posisi buy atau masuk ke pasar, dan di saat harga saham teridentifikasi tren turun atau downtrend, dan harga berpotensi mengalami penurunan berkelanjutan, menjadi signal bagi trader untuk merealisasikan keuntungan atau mengambil posisi sell. Selanjutnya, kita akan membahas tools yang dapat investor gunakan untuk menentukan arah tren, yaitu trend line. Garis tren dapat digunakan sebagai panduan dan alat bantu bagi investor, sebagai panduan visual untuk menunjukkan arah pergerakan tren dari sebuah instrumen investasi, sekaligus dapat berfungsi sebagai area support dan resistance. Trend line dapat dibuat secara manual dengan menarik garis lurus yang menghubungkan dua atau lebih titik harga pada chart. Berikut panduan dan cara membuat trend line pada chart analisa teknikal. Tentukan titik pivot harga tertinggi atau terendah dari sebuah kandel harga, dan kemudian dari titik tersebut, buatlah garis mendatar dan perpanjang garis ke kanan. Garis tren pada titik harga tertinggi dapat berfungsi sebagai area resistance, dan garis tren pada titik harga terendah akan berfungsi sebagai support. Garis tren ini umumnya digunakan pada saat harga saham atau instrumen investasi mengalami konsolidasi atau sideways. Berikutnya, garis tren dapat kita gunakan untuk membantu menentukan arah tren harga, menunjukkan tren harga uptrend dan downtrend. Buatlah garis tren dengan menghubungkan dua atau lebih titik kandel harga terendah, dan kemudian perpanjang garis ke kanan. Dari trend line tersebut, dapat menunjukkan arah tren harga naik atau uptrend, sekaligus dapat berfungsi sebagai garis level area support. Untuk menentukan arah tren harga downtrend, sama halnya dengan trend line uptrend. Hubungkan dua atau lebih titik harga pada kandel tertinggi, kemudian perpanjang garis ke kanan. Trend line ini menunjukkan tren harga turun, sekaligus berfungsi sebagai garis level area resistance. Sebagai catatan, trend line juga dapat diaplikasikan pada chart harga dalam periode waktu yang lebih kecil. Sebuah trend line dapat digambarkan pada chart berupa garis lurus atau garis diagonal. Berikut contoh trend line dalam chart analisa teknikal. Dalam chart saham berikut, kita mulai dengan menentukan titik harga terendahnya. Dari titik harga terendah tersebut, dapat kita tarik garis ke kanan sebagai garis tren atau trend line yang berfungsi sebagai garis area support. Kemudian, kita tentukan titik harga tertingginya, dapat kita gambarkan sebuah garis, dan tarik garis ke kanan sebagai garis tren yang berfungsi sebagai garis area resistance. Setelah harga mengalami penguatan, beberapa saat kemudian, harga mengalami koreksi. Pivot harga tersebut kita kenal dengan istilah higher high. Dari titik kandel harga tersebut, dapat kita tarik garis tren sebagai garis resistance. Dan setelah harga melanjutkan penurunan, beberapa waktu kemudian, harga saham mulai mengalami rebound. Dan pivot tersebut kita kenal dengan istilah higher low. Dari titik harga terendah tersebut, dapat kita tarik garis trend line sebagai garis support. Kemudian, harga saham terus mengalami penguatan,
dan beberapa saat kemudian menembus garis resistance dan melanjutkan kenaikan harga. Garis resistance yang telah break tersebut kini telah berubah fungsi menjadi garis support. Dalam beberapa waktu kemudian, harga saham mengalami koreksi. Dari pivot harga higher high tersebut, dapat kita tarik garis tren sekaligus sebagai garis area resistance. Berikut, contoh trendline diagonal dalam analisa teknikal. Titik pivot harga terendah pada chart yang dikenal sebagai lower low dapat kita gunakan sebagai titik awal garis tren. Kemudian tentukan titik pivot harga terendah berikutnya, yang mana titik harga terendah berikutnya lebih tinggi dari titik awal. Pivot tersebut dikenal dengan istilah higher low. Dan dari titik terendah lower low dan pivot higher low dapat kita hubungkan, membentuk sebuah garis tren yang sekaligus berfungsi sebagai garis support. Dari trendline tersebut, dapat kita ketahui jikalau harga saham sedang dalam periode uptrend. Beberapa waktu kemudian, harga saham melanjutkan kenaikan dan mengalami pembalikan arah ke arah penurunan menuju garis support. Dan candle harga menembus garis support, ini menunjukkan bahwasanya harga saham mengalami perubahan arah tren ke tren penurunan. Begitu juga, di saat harga saham sedang dalam tahap periode downtrend, kita dapat menentukan titik harga tertingginya atau higher high sebagai titik awal. Dan tentukan pivot titik tertinggi berikutnya, yang mana titik harga tertinggi berikutnya lebih rendah dari titik harga awal yang dikenal dengan istilah lower high. Dari titik harga tertinggi higher high dan titik pivot harga tertinggi berikutnya, lower high, dapat kita hubungkan dan menarik garis tren, dan sekaligus garis trendline ini menjadi garis area resistance. Di saat harga saham melanjutkan penurunan, candle harga mendekati area resistance sepanjang tren turun, namun candle harga masih terus bergerak di sekitar garis resistance dalam periode waktu yang cukup panjang. Hingga akhirnya, candle menembus dan breakout garis resistance, dan hal ini menandai akan adanya perubahan tren. Kelas cuan telah mempelajari tren pasar, supply dan demand yang dapat membentuk dan mempengaruhi harga dari sebuah instrumen investasi. Membahas jenis dan fungsi indikator tren, beserta contoh penggunaan trendline dan indikator moving average dalam chart analisa teknikal. Sekian kelas cuan kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti kelas cuan. Sampai jumpa lagi di kelas cuan berikutnya yang akan membahas bagaimana algoritma pasar dapat membuka wawasan trader dan investor lebih jauh lagi akan aksi dan manuver market maker dalam pasar modal. Like, subscribe, dan share.